nggak sih, media massa itu punya pengaruh besar banget dalam membentuk opini publik. Bahkan, peran media bisa beda banget loh antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya nih, Indonesia dan Cina. Dua negara ini punya pendekatan yang super beda kalau soal kebebasan media. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana sih media di kedua negara ini berfungsi dan apa ya dampaknya buat masyarakat. Jadi gini, setelah reformasi 1998, Indonesia langsung ngegas dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers UU. Ini dibuat untuk ngejamin kebebasan pers dan ngasih ruang buat media. Jadi pengawas independen buat jalannya pemerintah. Di satu sisi, keren banget sih, karena media di sini bisa ngomong apa aja tanpa takut untuk dibungkam. Tapi ya ada tantangannya juga, kayak disinformasi, tekanan ekonomi dari iklan, dan kadang ada campur tangan politik yang bikin independensi media goyah. Belum lagi hoaks yang sering banget berseliweran di media sosial. Nah, beda banget nih sama Cina. Di sana, pemerintah punya kontrol penuh atas semua jenis media, dari TV sampai internet. Ada badan khusus kayak Cyberspace Administration of China yang ngontrol semua konten online. Ditambah lagi, ada Great Firewall yang bikin akses ke situs global kayak Google, YouTube, ataupun Facebook jadi terbatas banget. Bahkan, konten yang dianggap mengancam stabilitas negara bisa langsung dihapus. Media di sana lebih berperan sebagai alat propaganda buat menjaga narasi pemerintah tetap positif. Jadi ya, media di Cina lebih fokus pada penyampaian pesan yang sudah ditentukan sama pemerintah. Kalau dibandingin, jelas banget ya bedanya. Di Indonesia, meskipun masih ada tantangan kayak disinformasi dan tekanan ekonomi, media tetap punya ruang untuk kritik dan diskusi terbuka. Sementara di Cina, media cenderung lebih kaku dan hanya menyampaikan narasi yang sudah disetujui oleh pemerintah. Nah, makanya penting banget buat kita untuk punya literasi media yang baik. Jangan langsung percaya sama semua yang kita lihat atau kita baca. Apalagi kalau sumbernya nggak jelas. Dan jangan lupa juga, media sosial punya peran besar dalam penyebaran informasi di kedua negara ini. Di Indonesia, masyarakat punya lebih banyak perspektif dalam melihat suatu isu, karena informasi yang lebih bebas. Tapi ya itu, sering juga kita lihat masyarakat kebingungan karena banyaknya berita yang hoaks. Di Cina, masyarakat cenderung punya perspektif yang seragam karena semua informasi sudah difilter oleh pemerintah. Akibatnya, debat publik jadi lebih terbatas dan masyarakat cenderung menerima informasi begitu aja tanpa bisa banyak bertanya. Dua sistem ini jelas punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi yang jelas, kebebasan berekspresi memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam pengambilan keputusan publik. Jadi kesimpulannya, media punya peran yang super penting dalam membentuk opini publik dan bahkan memengaruhi dinamika politik di suatu negara, baik di Indonesia maupun di Cina. Masing-masing punya caranya sendiri. Yang penting buat kita adalah jadi audiens yang cerdas, selalu cek fakta dan jangan gampang termakan hoaks.